kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua. Fungisida apa yang saya pergunakan, kemudian inseknya apa saja yang saya pergunakan, intervalnya berapa hari, kemudian campurannya apa saja, mixnya dengan apa saja. Oleh sebab itu silahkan ditonton videonya agar teman-teman semua tidak gagal paham. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berjumpa kembali dengan saya Heri Petani Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman dengan sahabat-sahabat tani semua, khususnya pecinta tanaman cabai di fase generatif, agar bunga dan buahnya terus bermunculan kemudian tidak terjadi kerontokan. Tanaman cabai fase generatif adalah masa terpenting dalam budidaya tanaman cabai tersebut. Cabang yang banyak yang menghasilkan buah berlimpah jadi wujud pentingnya perawatan tanaman cabai di fase tersebut. Kemudian pada tanaman cabai rawit fase generatif sangat ditunggu-tunggu oleh petani cabai, biasanya berusia di atas 30 hari setelah pindah tanam, ditandai dengan memunculkan bunga pertama. Kemudian perlu dipahami dalam hal perawatan tanaman cabai di fase generatif ini, hal yang harus diingat bagi pemula petani cabai rawit saat tanaman di fase generatif, berarti perawatan dalam bentuk pemupukan harus diubah. Jika di fase vegetatif tanaman cabai perlu pupuk dengan unsur nitrogen yang lebih, maka di fase generatif pemupukan diarahkan ke unsur P dan K, karena pada fase ini pemupukan diperlukan untuk memaksimalkan pertumbuhan, kemudian pembungaan dan pembuahan. Pemupukan tersebut dituntut tepat, pupuknya tepat, takarannya tepat, kemudian pengaplikasiannya ke tanaman dan waktunya pun harus tepat, tidak sulit melakukan jika fokus dalam hal-hal tertentu, dan harus teliti sehingga bunga yang diharapkan bisa menjadi buah, tumbuh lebih banyak dan tidak gugur. Kalau saya biasanya menggunakan MKP, kemudian Kalinet, dan juga untuk kalsiumnya saya menggunakan Kalha. Jadi harus diingat teman-teman, kandungan nitrogen diberikan hanya sebagian saja. Kemudian yang kedua, jenis pupuk itu adalah pupuk Gandasil B juga bisa. Jika teman-teman tidak ada Kalinet, kemudian tidak ada Keno3 warna putih, MKP gunakan salah satu, tergantung ketersediaan pupuk tersebut di sekitar teman-teman semua. Jadi pupuk yang dipersiapkan itu harus diperlukan dulu. Makanya sering saya jelaskan ke teman-teman semua, sebelum melakukan budidaya tanaman cabai yang perlu disiapkan adalah persiapan pupuknya, pestisidanya, kemudian fungisidanya. Keduanya disarankan digunakan karena banyak mengandung unsur hara makro seperti P dan K, dan juga unsur hara mikro yang lumayan lengkap. Unsur hara makro P dan K memang diperlukan tanaman
dalam jumlah banyak di fase ini. Oleh sebab itu, untuk proses pembungaan dan pembuahan sekaligus meningkatkan kualitas dan kuantitas buah, cara mengaplikasikan yang benar ada dua cara. Bisa dilakukan dengan melakukan penyepraian, juga bisa dilakukan melalui pengocoran. Tapi kalau saya pribadi biasanya dua cara itu yang selalu saya pergunakan untuk memaksimalkan munculnya bunga dan buah agar tidak terjadi kerontokan. Untuk fase generatif seperti ini, cara pengaplikasian pupuk ada dua cara, dua jenis pupuk tersebut, yaitu dikocorkan ke bagian lubang tanam tanaman cabai, kemudian yang kedua adalah melalui penyepraian daun. Kemudian pupuk yang berbentuk kristal memang sudah larut di dalam air sehingga bisa disemprotkan selain dikocorkan, dan juga bisa dilakukan penyiraman di bawah lubang tanamnya jika menggunakan MKP, kemudian asam amino dan juga asam humat power soil. Dan untuk penyepraiannya saya biasa menggunakan Kalinet, kemudian Mordenfol, Vitaron SL, dan juga saya tambahkan fungisida Bion M. Rollingannya adalah fungisida Benasep dan juga fungisida Tandem. Intervalnya 5-7 hari sekali teman-teman, tergantung kondisi tanaman cabai yang saya budidayakan. Kemudian untuk insektisidanya saya menggunakan Abasel saja, sampai saat ini masih menggunakan Abasel. Kemudian untuk ulapnya saya menggunakan Avidor. Mixnya juga dengan Kalinet, kemudian MKP, dan juga saya tambahkan Mordenfol dan juga pupuk daun. Tapi yang biasa saya gunakan adalah asam amino teman-teman, itu yang selalu saya pergunakan. Dalam hal budidaya tanaman cabai yang terpenting adalah segi perawatan. Di samping dilakukan pemupukan untuk mencukupi unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, kemudian perawatan agar tanaman masih tetap terkontrol jika ada serangan hama kutu-kutuan, hama trap, hama kutu kebul, dan juga serangan lalat buah. Jika itu semua dilakukan, insya Allah pupuknya tercukupi, nutrisinya tercukupi, perawatannya secara teratur, insya Allah hasil panennya pun juga akan maksimal teman-teman. Jadi intinya perawatan tanaman cabai itu harus dilakukan secara rutin dari segi pemupukannya, penyepraiannya, dan juga dari segi pengontrolannya, karena tanaman cabai itu perlu perawatan khusus, perlu pengontrolan khusus. Di saat tanaman cabai sudah berbuah, jika sudah terserang hama, entah itu yang berhubungan dengan hama kutu-kutuan, berhubungan dengan patogen ataupun jamur yang menyebabkan tanaman cabai tersebut akan terjadi kerusakan. Oleh sebab itu saya selalu menganjurkan ke teman-teman semua, di samping menggunakan pupuk-pupuk yang berhubungan dengan kalsium, nitrogen, dan juga kalium, itu pun juga harus dilakukan perawatan yang khusus seperti halnya seorang dokter saja sedang merawat pasiennya. Jadi intinya seperti itu. Hal-hal seperti itu memang wajib harus dilakukan. Kemudian juga banyak sekali yang bertanya apakah tanaman cabai yang sudah berbuah itu bisa diberikan pupuk NPK ataupun kandungan nitrogen. Bisa teman-teman, yang terpenting harus diimbangi dengan unsur kalium dan kalsiumnya, insya Allah aman. Kemudian dosis yang diberikan juga tidak terlalu tinggi, karena jika hanya diberikan nitrogen terlalu tinggi, biasanya yang terjadi adalah jika tanah itu kering mungkin tidak terjadi masalah, tapi jika tanah itu basah biasanya akan memancing munculnya patogen ataupun jamur. Kemudian fase-fase vegetatif pun juga harus dipertimbangkan sebelum tanaman cabai itu masuki fase generatif. Persiapan kalsium dan kalium pun juga harus diberikan, sehingga di saat tanaman cabai sudah memasuki fase generatif, persiapan nutrisi dan unsur hara sudah terpenuhi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan dalam video saya kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya bukan ahlinya, saya bukan masternya. Apa yang saya lakukan di sini bagian dari aktivitas saya di kebun untuk saya jadikan
dokumentasi di channel kami Hari Petani Indonesia, dan mudah-mudahan kami berharap bermanfaat buat sahabat-sahabat tani semua. Terima kasih atas segala supportnya, terima kasih atas segala doanya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu dalam lindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Our hearts beat to the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Afternoon, we lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, shout from the top. We're gonna be, we're gonna be two hearts running wild. The best we ever had, and we'll stay on forever. We'll never have regret.